Welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini kita akan mengkomparasi dua buah raket, yaitu RS Micron Saber 17 New Generation 2 dan Leading Super Series 99S. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana komparasi dari kedua raket ini, dari spesifikasinya, kemudian feeling ketika digunakan di lapangan. Jadi ini saya berbagi pengalaman, berbagi cerita dari apa yang saya rasakan ya. Jadi buat teman-teman yang hendak membeli salah satu dari dua raket ini, atau ini menjadi referensi dalam kalian sebelum membeli. Jadi ini bukan untuk apa ya, oh lebih bagus ini, atau oh ini lebih bagus ini, tapi jadi saya hanya sharing dari apa yang saya rasakan. Tentu sebelum kalian membeli memang alangkah baiknya kalian mencari berbagai review ya. Review mungkin ini salah satunya dari saya, tapi juga tentunya kalian mesti mencari review-review lain sehingga kalian bisa menemukan kira-kira raket yang akan kalian beli itu nanti sesuai dengan yang kalian inginkan atau tidak. Oke, sebelum lanjut kita akan lihat dulu intronya sebagai berikut. Buat teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, saya mohon dukungan dan supportnya untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan yang sudah subscribe. Oke, sekarang kita akan lanjut mengkomparasi dua buah raket ini. Kita akan mencoba melihat dari spesifikasi manufaktur yang terlebih dahulu, kemudian kita akan membahas feeling ketika digunakan di waktu permainan ya, di dalam permainan. Oke. Kedua raket ini sudah saya bahas sebelumnya, jadi untuk lebih detailnya nanti kalian bisa lihat videonya ya. Tapi untuk secara keseluruhan kurang lebih seperti ini end caps-nya ya. Kita sekilas saja end caps-nya seperti ini. Untuk gripnya ini S1, ini G5, yang ini grip bawahnya sudah saya lepas jadi agak tipis, kemudian yang ini grip bawahnya masih ada jadi lebih tebal. Nanti disesuaikan saja dengan selera kalian, suka yang tipis atau suka yang tebal. Ini saya masih pasang karena untuk mempertahankan balance point-nya ya. Kemarin sempat saya lepas tapi ternyata balance point-nya jadi 300, jadi malah jadi raket ATV ya. Dan saya coba kurang nyaman ya, lebih enak kalau balance ya, sesuai dengan profil bawahnya. Oke, kalau yang ini sudah saya lepas, jadi secara balance point-nya ini jadi secara keseluruhan setelah dipasangi senar, dan ini bertahan 292 ya. Kalau balance point bawahnya kan 292, dan setelah dipasangi senar dan ini jadi masih 292. Kalau yang ini setelah dipasangi senar dan grip tambahan dia jadi 285 dari 290. Oke, jadi masih balance. Kalau yang ini even balance ya, balance dan even balance, jadi agak hampir balance ya, agak berat kepala juga sebenarnya. Tapi ini panjangnya 672 dan yang ini 675 ya, jadi lebih pendekan ini dengan balance point yang seperti itu tentu ya masih masuk balance ya, meskipun balance pointnya 292. Oke, untuk shaftnya ini kurang lebih yang saya ketahui 7 ya, 7,0 mm, kemudian yang ini 7 lebih sedikit. Nah, yang unik dari Micron Saber 17 ini adalah bentuk shaftnya. Bentuk shaftnya itu ada 8 sisi, jadi oktagonal ya. Kalau yang ini kan biasa, kalau raket-raket yang pada umumnya kan seperti ini ya, biasa. Kalau yang ini dia oktagonal ya, ada 8 sisi kalau saya hitung. Oke, jadi maksudnya apa? Apakah ini membantu ketika melakukan swing atau gimana? Kalau saya perhatikan ya, kalau kalian tahu sarang lebah itu kan memiliki bentuknya kan segi 6 ya, heksagonal ya. Jadi kalau saya baca-baca itu dengan bentuk yang seperti itu tuh memiliki struktur dan rangka yang kuat. Nah, mungkin itu diaplikasikan di raket ini ya, di seri Micron Saber 17 ya, meskipun bukan heksagonal tapi oktagonal. Jadi mungkin maksudnya adalah memberi kerangka yang kuat pada bagian shaftnya ya, struktur yang kuat. Dan memang terlihat ini agak kokoh ya, terlihat kokoh. Oke, kemudian di bagian T-jointnya seperti ini ya, ini
ya karena dia bersisi, jadi dari sini itu dia sampai sini flat, kemudian di sini flat. Nah, cuma setelah itu di agak sini dia apa ya, jadi sharp ya, sharp, jadi agak lancip ya, meskipun tidak lancip banget, tapi di bagian sisinya agak ada ratanya, tetapi dia menurut saya ini shape ya. Kalau kalian lihat sini dia agak shape. Nah, sementara yang ini SS99S, jadi dia di sini, di sini flat ya, mulai flat, kemudian sampai sini. Setelah itu dia box tapi aero, jadi aero box. Beda dengan ini. Kalau yang ini kan masih ada sisi-sisinya ya. Ini ada sisi-sisinya kalau kalian perhatikan, jadi ada 6 sisi di sini. Jadi nggak langsung, kalau yang ini kan dia langsung gini ya, langsung begini. Kalau yang ini itu dia jadi gini ya, ada gitunya. Oke, untuk ground padnya setelah saya hitung ini 80 ya, ground padnya ada 80. Kemudian yang ini SS99S itu 72. Bisa kalian lihat bentuknya tidak rapi. Nah, biasanya kalau bentuknya tidak rapi itu biasanya 72. Dan kebanyakan lining itu memang ground padnya 72 ya. Sementara yang ini nah bentuknya rapi. Nah, dengan jumlah ground pad yang banyak, tentunya kan berarti space-nya kan dia lebih butuh banyak ya. Tentu ada perbedaan size dalam frame. Kita akan lihat. Coba kita jadikan, jadi dari atasnya kita dibuat sama seperti ini, dan setelah kita, nah seperti ini. Jadi di depan itu Micron Saber 17 ya, jadi dia lebih panjang ya, lebih panjang karena ground padnya tadi 80, jadi dia lebih panjang seperti ini juga kalian lihat ya, bisa kalian lihat ya. Untuk lebarnya kurang lebih ya sama ya, tapi untuk tingginya lebih luas, lebih besar yang Micron Saber 17. Oke, ini kita balik. Jadi lebih ini ya, lebih panjang ya Micron Saber 17. Dan jika kita bandingkan dengan ini ya, Towson Camblade N059. Jadi memang Micron Saber 17 ini memiliki frame yang lebih apa ya, lebih luas daripada raket pada umumnya. Nah, seperti ini. Nih yang di belakang nih Camblade. Jadi yang Micron Saber 17 ini dia lebih panjang. Oke, atasnya udah sama. Oke, seperti itu hanya untuk perbandingan aja ya. Jadi lebih luas, otomatis sweet spotnya dia lebih besar, lebih banyak ya daripada yang ini. Oke, kemudian untuk beratnya ini kalau manufakturnya 87 ya, tapi banyak yang mengatakan sebenarnya nggak 87 tapi 84. Meskipun 3U tapi dia ringan. Saya kemarin belum sempat ngukur kosongannya karena waktu mesin ini juga udah kepasang senar ya, jadi belum sempat ngitung. Kalau yang ini beratnya 86 ya, 86 atau 87. Ini 3U. Tetapi setelah dipasangi ini ya, senar, kemudian dipasangi grip, dengan grip bawaan dilepas, ini beratnya jadi 95. Dengan balance point-nya 292. Kalau yang ini setelah dipasangi senar, kemudian grip tambahan dan grip bawaan masih ada, beratnya jadi 99. Balance point 290 menjadi 285. Oke, kemudian untuk catnya sama-sama doff. Catnya sama-sama doff, dengan ini memiliki variasi yang lebih banyak ya. Ini ada biru, ada hitam, terus ada metaliknya. Kemudian hitamnya ini juga ada bintik-bintik putih ya, seperti bintang gitu. Kalau yang ini biasa ya, hanya dominan biru saja. Kemudian ada sedikit variasi saja di sini. Tapi untuk catnya, saya agak suka yang ini ya. Ini lebih soft gitulah. Tapi untuk hanya dari segi cat ya, untuk kualitasnya tidak begitu mempengaruhi ya catnya itu ya. Selera, tergantung selera juga. Oke, itu tadi manufakturnya, spek manufakturnya. Kemudian raket ini, Li-Ning itu seperti yang kalian ketahui memiliki beberapa teknologi yang biasanya disematkan dalam raketnya. Itu ada Aerotech Beam System sama Dynamic Optimum Frame. Dan ini ada ketambahan Extra Smash Power ya ini. Sementara yang ini, kalau saya kemarin lihat di deskripsi pelapaknya itu nggak ada ya, cuma spek biasa saja, tidak ada teknologi
yang apa ya, yang khusus atau yang berciri khas dari raket ini nggak ada. Untuk stiffness-nya atau fleksibilitasnya ini medium. Oke, di sini ada 5 indikator ya, ada di tengah ya. Nah, oke, medium seperti ini. Kemudian yang ini juga sama medium. Cuma yang saya rasakan yang ini dia lebih soft, mediumnya lebih soft, lebih flex ya, lebih flex. Oke, itu untuk ininya ya, untuk spesifikasi manufakturnya seperti itu. Kemudian kita akan oh ya, untuk senarnya sama-sama leaning nomor 1 dengan tarikan yang ini kalau nggak salah 27 atau 28 waktu itu. Kemudian yang ini saya tarik kemarin 29 lbs, keduanya mesin digital. Oke, seperti ini suaranya. Ini udah lama banget ya, dan raketnya belum putus ya, karena jarang saya pakai juga ya. Ya bukan jarang ya, karena raketnya banyak, jadi biasanya saya bergilir, makanya jadi ya raketnya kebanyakan ini belum ada yang putus ya. Karena raketnya banyak ya. Ini 29 seperti ini, tetapi tensionnya udah turun ya. Berbicara soal tension, ketika kita pertama kali minta untuk disenarkan misalkan 29. Nah, nanti lambat laun pasti akan turun. Tidak selamanya tension itu akan bertahan di angka segitu. Pasti dia akan menurun seiring banyaknya kita bermain. Tetapi kalau kemarin saya tanya-tanya, yang spesialis menyenarkan ya, tukang senar, itu turunnya itu maksimal 2 sih, katanya begitu, maksimal 2, setelah itu dia raketnya akan cenderung putus. Jadi misalkan ini 29, dia nanti akan turun maksimal nanti di 27, setelah itu dia nanti akan putus. Dan misalkan ini saya tarik 28, nanti dia akan turun maksimalnya 26. Oke, untuk penurunannya itu tergantung kita makainya ya, makai raketnya. Oke, itu untuk spesifikasinya. Kemudian kita akan membahas soal feeling ketika digunakan di lapangan. Jadi ketika di lapangan kan biasanya kita melakukan smash, kita melakukan lob, kita flashing, drive, drop shot, netting, defend, kemudian ada macam-macam ya. Nah, ini saya akan bercerita dari apa yang saya rasakan ya. Jadi ini adalah Micro Saber 17 ini raket yang termasuk raket baru yang saya miliki ya, sementara yang ini lama. Jadi kemarin untuk mengkomparasinya, saya tidak bisa begitu saja mengkomparasinya, jadi mesti saya pakai secara rutin. Karena ini kemarin saya tidak rutin makainya, kemudian saya pakai lagi untuk merasakan feelingnya. Dan kemarin sudah saya pakai beberapa kali ya, dan akhirnya kurang lebih saya bisa merasakan kira-kira untuk apa yang misalkan smash itu enak yang mana. Oke, perlu kalian ketahui saya baru bermain ya, baru Mei kemarin, jadi menurut saya itu saya masih pemula ya, masih beginner. Saya main itu 4 kali ya, seminggu awalnya 3 kali, dulu sekali tapi terus jadi 3 kali, dan ya karena ada beberapa ajakan jadi mainnya 4 kali ya, 4 kali dalam seminggu. Jadi ya kurang lebih seperti itu jam terbang saya, tetapi saya mainnya masih belum begitu bagus ya, bisa kalian lihat di video saya gameplay. Oke, tapi meskipun begitu saya akan mencoba berbagi pengalaman dan menilai dari kedua raket ini dari sisi pemula ya. Oke, untuk smash yang saya rasakan lebih enakan yang ini daripada yang ini. Kenapa? Karena raket ini itu lebih apa ya, seperti lebih mampu mengenerate power. Karena apa? Karena meskipun sama-sama medium ya, kedua raketnya sama-sama medium, tetapi yang ini dia menurut saya lebih soft ya, lebih soft dan lebih flex, lebih ngeflex. Jadi ketika melakukan smash, dia seperti ada tambahan dari raketnya ya. Seperti yang tertera pada raket ini kan dia memiliki extra smash power. Jadi yang saya rasakan seperti itu untuk smash. Kemudian untuk ya meskipun apa ya, untuk smash itu sebenarnya raket yang panjang menurut saya lebih memiliki keunggulan ya daripada yang raket yang pendek, tetapi dengan yang tadi itu yang memiliki apa ya, memiliki extra smash power dan raketnya lebih ngeflex. Jadi buat yang powernya lemah kurang itu
raket ini akan membantu sekali daripada yang ini. Itu menurut saya. Tapi kalau buat kalian yang mungkin powernya udah dapat, itu mungkin yang ini juga akan enak jika dibandingkan dengan ini. Tapi karena ini tadi balance point-nya 292 dan ini 285, jadi secara HTV kan lebih HTV ini. Jadi menurut saya ini lebih enak. Tapi ini juga bisa dibuat HTV ya dengan grip bawahnya dilepas. Tapi nanti beberapa feeling yang lain akan berkurang ya. Kayak balance-nya dia akan berkurang. Oke, itu untuk smash. Kemudian untuk lob kurang lebih sama seperti smash. Yang ini menurut saya lebih ngebantu ya, karena dia lebih ngeflex daripada yang ini. Jadi seperti ada tambahan tenaga ya, tambahan power di situ ya. Jadi menurut saya lebih enak. Tapi bisa diakali ya, bisa diakali dengan jenis senar dan tarikannya. Ini kalau misalkan diturunkan tensionnya jadi 27 atau 28, tentu untuk lob akan enak. Cuma karena yang ini menurut saya lebih ngeflex, jadi dia lebih ngebantu saja ya. Oke, kemudian untuk drive kemarin sudah saya coba lakukan dan menurut saya lebih enakan ini karena ini panjangnya lebih pendek ya, 672 jika dibandingkan dengan ini 675. Jadi untuk main cepat menurut saya itu raket yang memiliki panjang lebih sedikit itu lebih enak. Sama seperti kalian kalau untuk lihat dalam peperangan di dalam ruangan atau dalam gedung gitu kan, senjata dengan laras yang pendek itu memiliki keunggulan, lebih cepat, lebih agresif daripada laras panjang. Jadi kurang lebih asumsinya seperti itu. Jadi untuk drive enak ini, menurut saya enak ini, meskipun ini beratnya 87 ya 3U jika dibandingkan dengan ini, tetapi ya meskipun ayunannya sebenarnya ini agak berat ya, tapi karena masih masuk masih even balance, jadi nggak begitu terasa dan saya lebih nyaman dengan yang ini daripada yang ini untuk drive-nya. Kemudian untuk flashing-nya sama-sama enak, cuma saya cenderung lebih menyukai yang ini karena lebih balance, feelingnya lebih nyaman ketika mengayunkan, nggak begitu berat, jadi feelingnya enak jika flashing menggunakan raket ini. Oke, kemudian untuk drop shot kurang lebih sebenarnya sama, tetapi saya cenderung yang ini karena seperti yang tadi saya sampaikan tadi, dia ayunannya lebih enak yang ini ya, lebih balance, lebih ringan, jadi lebih mudah. Tapi ini pun bukan berarti nggak enak, ini juga enak karena untuk drop shot yang meskipun dia lemah tapi memiliki tenaga itu kan kebantu dari flexnya ya. Tapi menurut saya yang ini lebih unggul ya daripada yang ini untuk drop shotnya. Kemudian untuk netting saya cenderung yang ini karena dia lebih stabil, nggak begitu ngeflex, jadi untuk netting lebih pede yang ini. Kemudian untuk defense untuk yang ketika kita diserang di sekitaran area tubuh kita, nggak terlalu jauh, yang ini lebih enak menurut saya, lebih cepat karena lebih pendek ya, jadi lebih enak untuk diayunkan, lebih cepat gitu ya. Tapi kalau yang agak jauh ini menurut saya agak lebih enak yang ini ya. Tapi untuk secara overall memang lebih pede yang ini daripada yang ini karena frame-nya ini lebih besar, jadi kemungkinan mengenainya lebih besar daripada yang ini ya. Tapi untuk drop shot, flashing, netting itu kan lebih ke skill ya. Ini sifatnya hanya membantu saja. Tapi itu yang yang tadi itu hanya yang saya rasakan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian jadi kembali ke teman-teman nanti ketika ingin membeli raket ini dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, jadi tidak mutlak bagus ini atau bagus ini ternyata, tapi menurut saya masing-masing memiliki keunggulannya ya, dan yang saya sampaikan tadi itu yang saya rasakan. Nanti tentunya kalian juga ketika hendak membeli ini di harga 500 ribuan ya, ini kedua raket ini harganya 500 ribuan dengan bonus tas 2R, kemudian grip, kemudian ada senar. Cuma yang ini dapat bonus kaos ya.
Untuk di harga 500.000, kedua raket ini menurut saya recommended ya, sama-sama enak. Ini juga banyak yang membeli, setahu saya banyak yang membeli dan banyak yang memberikan review yang positif juga. Yang ini juga banyak yang review, viral juga ya. Tapi nanti sesuaikan dengan permainan kalian ya. Jika kalian powernya agak lemah, menurut saya yang ini lebih membantu ya. Dan jika kalian lebih menginginkan raket yang lebih balance, itu yang ini menurut saya juga enak karena cukup unik juga. Shaftnya cukup unik, oktagonal. Kemudian ini juga dari shaftnya ke top capnya itu menyambung jadi satu. Cuma ke bagian gagangnya tuh dia nggak nyambung ya. Tapi ini kemarin kalau saya lihat itu bukan kayu ya, tapi karbon. Tapi kayaknya bukan full karbon juga ya. Kalau misalkan dia karbon, mestinya kan dari sini sampai bawah dia nyambung jadi satu. Tapi ini setelah top cap itu dia agak seperti disambungkan gitu ya. Jadi meskipun karbon, dia mungkin karbonnya karbon campuran. Menurut saya seperti itu. Tapi ada juga yang kayu, ya gitu ya. Saya kurang tahu juga ya. Ada yang kayu, ada yang karbon. Oke, seperti itu. Jadi itu bisa saya sampaikan kira-kira seperti itu. Semoga kalian bisa mendapatkan pengetahuan ya dari apa yang saya sharingkan ini, sehingga ketika kalian nanti membeli, kalian bisa tahu ya. Dan tentunya mesti menyesuaikan dengan gaya permainan kalian. Kalian cenderung main yang seperti apa dan bagaimana. Jadi kedua raket ini menurut saya sama-sama enak, tetapi memiliki keunggulannya sendiri-sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya bagi. Nanti kalau ada yang belum saya sampaikan atau terlewatkan, nanti saya akan sampaikan di kolom deskripsi ya. Nanti kalian mesti cek juga karena saya juga banyak menyampaikan di kolom deskripsi, jadi kalian perhatikan saja juga di kolom deskripsinya. Juga nanti akan ada banyak sekali yang bertanya di kolom komentar, kalian juga mesti membaca karena ada informasi-informasi menarik yang mungkin bisa kalian temukan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan di like, atau jika tidak suka ya di dislike, nggak apa-apa. Jika kalian memiliki pengalaman salah satu dari raket ini atau keduanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika kalian ingin berbagi pengalaman atau mau menanyakan apa gitu, silakan aja disampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan usahakan untuk membalasnya ya. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang ya. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Kita nanti akan meng-compare juga dengan yang nanti kita akan meng-compare juga dengan yang ini, Gamblet. Tapi mesti saya pakai dulu karena ini udah jarang saya pakai ya, karena udah langka juga ya raket ini, eman-eman juga dipakai sebenarnya. Tapi besok akan saya pakai untuk mengkomparkan dengan ini. Dan nanti kita akan coba, kemarin ada juga yang bertanya jika dibandingkan dengan ini. Ini harganya 300 ribuan ya, tapi ini kan nggak bonus macam-macam. Jadi kalau ini misalkan hanya raket batangan saja kan mungkin harganya di kisaran 300-400 ya. Jadi nanti kita akan menggambar juga dengan ini karena sama-sama balance juga, sama-sama balance pointnya juga sama. Kemarin sudah saya sempat pakai juga, cuma untuk mengkomparasinya saya butuh pakai lebih rutin lagi. Oke, demikian video kali ini komparasi antara RS Micron Saber 17 New Generation 2 dengan Li-Ning SS99S. Jadi kalian mau pilih yang mana? Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga, salam badminton, salam.